keluarga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Saudara-saudara, kita sudah mempersiapkan bab 2 dari Amoris Laetitia. Sudah dicetak dan diedarkan. Mudah-mudahan sudah sampai di tangan. Kalau tidak, nanti tanyakan kepada Pastor Barnabas. Lalu diperbanyak. Seperti ada proki-proki yang buat kopi sendiri untuk komunitas basis dan lain-lain. Kemudian dibaca selama bulan Juni. Jadi bab 2 ini untuk jatah bulan Juni. Nah, bab 2 itu judulnya pengalaman dan tantangan keluarga-keluarga. Jadi berbicara mengenai macam-macam tantangan di dunia modern ini yang merupakan tantangan bagi keluarga-keluarga. Secara umum begini, dikatakan ada kecenderungan yang mendua di dalam masyarakat manusia modern. Di satu pihak, orang cenderung untuk membangun relasi lebih pribadi satu sama lain. Nah, sehingga apa itu keluarga-keluarga yang dulu juga seperti suami tidak mau tahu banyak tentang istri dan sebaliknya, sekarang lebih banyak mereka berdialog, berdiskusi, hubungan pribadi. Juga dinyatakan terus terang hubungan pribadi, cinta kasih yang suami istri lebih terbuka. Lain dengan dunia kuno, dunia kampung yang seringkali malah mereka tidak ada komunikasi dan persiapan perkawinan pun seringkali satu tidak kenal yang lain, tapi tahu-tahu menikah. Ini kecenderungan yang personalisme, hubungan personal baik, membuat hubungan pribadi lebih berkembang. Tapi di lain pihak, individualisme juga kuat. Dunia modern membuat orang makin individualistis. Artinya pikirkan diri sendiri, sehingga di dalam persiapan perkawinan juga orang pikir diri sendiri, bukan kita nanti bersama, bersatu bagaimana. Dan dalam keluarga terjadi juga suami individualistis dengan istri, masing-masing pikir kepentingan sendiri. Ini kecenderungan pokok yang menurut Paus ada dalam masyarakat. Dan dari situ lahir macam-macam hal yang merupakan tantangan untuk keluarga, untuk berkeluarga dan untuk keluarga itu sendiri. Tantangan-tantangannya untuk berkeluarga ialah bahwa orang muda mungkin takut berkeluarga, takut membangun keluarga karena pikir, ya nanti saya tidak bisa penuhi selera saya bagaimana. Tidak pikir bersama tapi selera saya, seleranya sendiri. Nah, maka Paus malah mengatakan kita harus mempersiapkan orang muda untuk berani menerima, mempersiapkan perkawinan dengan segala macam tantangan yang ada. Kecenderungan dunia itu juga yang hal lain yang mempengaruhi keluarga ialah seringkali afektivitas, perasaan kasih sayang itu dianggap seperti urusan pribadi, bukan sesuatu yang ungkapan hubungan relasi antar keluarga, tapi seperti urusan pribadi. Lalu pengaruh modern di dalam keluarga yang dianggap tantangan yang menggoncangkan banyak keluarga ialah disebut penyebaran
pornografi dan perdagangan tubuh manusia. Itu membuat banyak orang akhirnya tenggelam masuk dalam dunia kotor, pelacuran misalnya, karena pornografi. Ada juga masalah-masalah lain seperti kurangnya perumahan yang layak. Orang tanpa perumahan bagaimana bisa membentuk keluarga yang baik. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan juga makin banyak. Atau single parent disebut. Ada anak yang hanya punya satu orang tua, ibunya saja atau bapaknya saja. Dan itu juga rupanya dunia modern makin banyak tantangan di situ. Migrasi, perpindahan penduduk juga membawa masalah-masalah untuk keluarga. Masalah-masalah lain ialah kecanduan sosial seperti narkotika, alkohol, judi, dan sebagainya. Nah, dalam situasi demikian, banyak orang pikir seakan-akan bisa merelativasi mutu perkawinan. Ada yang, Paus mengatakan, ada yang pikir perkawinan itu seperti hubungan sosial dengan media sosial. Bisa connect sekarang, bisa disconnect besok, tidak soal. Nah, itu bahaya karena dunia terlalu cepat berubah dengan masalah-masalah sosial yang banyak yang mempengaruhi keluarga, lalu orang juga merelativasi mutu perkawinan. Seakan-akan perkawinan itu seperti kotak sosial ini. Bisa sekarang saya mau, jadi besok saya tidak mau lagi, selesai. Nah, dalam hal itu Paus menegaskan dalam bab ini bahwa hanya persatuan antara satu laki-laki dan satu perempuan yang eksklusif dan insoluble, tidak bisa diceraikan, itulah yang membentuk keluarga. Jadi bukan kawin cerai, tapi persatuan yang tetap antara satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, satu itu penting, eksklusif juga penting, artinya antara dua ini tidak ada pihak lain. Satu laki-laki, satu perempuan. Mengapa itu dikemukakan dengan tegas? Karena dunia modern juga menghadapi hal yang mungkin baru terdengar dalam masa sekarang ini. Ialah orang mau kawin sesama jenis. Sama-sama jenis tapi mau membentuk keluarga. Dan mau secara resmi, mesti diakui negara, diakui gereja. Nah, ini tantangan. Kalau poligami itu tantangan yang sudah lama biasa dan mungkin di suku-suku kita itu tidak asing. Tapi ini tantangan juga. Jadi itulah macam-macam tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga, dan Paus merasa bahwa memang banyak kegoncangan. Banyak timbul pertanyaan mengenai keluarga. Apakah keluarga yang model yang kita pertahankan ini harus jalan terus atau tidak? Nah, tapi Paus tetap tegaskan bahwa kita tetap mempertahankan ajaran yang sehat mengenai keluarga. Ialah bahwa keluarga itu satu laki dan satu perempuan. Eksklusif. Tidak ada pihak lain. Tidak ada pihak ketiga. Indissoluble. Tidak bisa dipisahkan. Sampai Tuhan sendiri memisahkannya. Lalu bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini dengan prinsip dasar ini? Itu masalah, karena tantangan ini banyak dan makin lama makin kuat, sehingga orang mungkin tidak memperhatikan lagi dasar-dasar perkawinan itu. Tetapi tugas kita, tugas gereja ialah tetap mewartakan apa yang baik tentang perkawinan itu. Nah, kami harap bab ini menjadi bahan renungan bacaan selama bulan Juni. Dan nanti sama, kalau dibaca hal-hal yang menimbulkan pertanyaan, pendapat, silakan kumpulkan supaya satu waktu kita bisa tanggapi, bahas bersama-sama. Entah pertemuan kelompok atau dengan alat komunikasi, membahas bersama-sama supaya ada persatuan dalam tahun keluarga ini.
Sekian, saudara-saudara.